Halo, shalom semua. Pada hari ini kita akan ibadah PT. Kiranya teman-teman udah mempersiapkan diri untuk memulaikan ibadah ini. Sebelumnya itu, saya ajak teman-teman untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Taruna. Bersama tanpa ragu kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota yang ada di desa teruna satu adanya, terus maju dan berkarya gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siap berdiri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Ya, kita telah menyanyikan Mars Taruna. Kita masuk pada ibadah. Saya ajak teman-teman menyanyikan Kinu Jemaat 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa untuk membuka ibadah ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, agar segala sesuatunya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo guys, selamat hari Minggu dan God bless you. Kembali lagi bersama saya Kak Evan dan Kak Alicia, kita minggu ini bakalan duet untuk Ya. melayani teman-teman, membagi firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari pada hari Minggu ini. benar sekali Kalicia. Kita mau masuk dalam pelayanan firman. Kita siapin dulu Alkitabnya teman-teman. Buka dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 teman-teman. Udah? Udah belum? Kayaknya udah nih Kak. Udah ya? Oke, karena semuanya sudah terbuka Alkitabnya, mari kita satu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul walaupun masih dalam keadaan seperti ini Tuhan, tidak secara langsung namun masih melalui teknologi dengan cara online. Tapi kiranya Tuhan, segala hal yang boleh kami pelajari pada hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, tadi dari mana Kak Evan? Dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9.
Kami berdua akan membacanya secara bergantian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Oke teman-teman, di minggu tanggal 12 Juli sekarang ini kita sama-sama mau belajar tentang apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Waktu surat ini yang bikin, ini kan suratnya nih teman-teman, surat dari Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Saat itu Paulus sedang berada di Efesus. Nah, terus dia dengar kabar bahwa Korintus sudah mulai tidak taat gitu, udah mulai tidak bersyukur dan mulai mengikuti ilah-ilah lain, bahkan ikut ke upacara keagamaan yang menyembah berhala, patung gitu. ya patung gitu. Nah, jadi Paulus kan masih ada di Efesus nih, jadi dia kirim surat untuk mengingatkan supaya jemaat di Korintus tidak melakukan hal itu lagi dan bertobat, karena ya nggak bener lah kan kayak gitu kan, masa nggak bersyukur sih terus menyembah ilah lain cuman gara-gara apa yang mereka mau mungkin nggak langsung dikasih sama Tuhan gitu, karena kan kadang-kadang hal kayak gitu belum tentu apa yang dibutuhin sama jemaat di Korintus saat itu. Nah, kalau dari Kak Evan nih, menurut Kak Evan kalau alasan sebagai saksi Kristus itu kayak gimana sih Kak Evan? Oke, dilanjutin dari khotbah tadi Kak Alicia, bahwa pada zaman dulu ada rasul ya Kak gitu. Rasul. Jadi rasul ini, para imam-imam ini, mereka kan orang percaya gitu, yang sudah percaya kepada Tuhan gitu kan. Mereka bisa dikatakan sebagai saksi gitu kan. Iya. Nah, mereka ini, para rasul dan para iman ini, mereka memberitakan kabar penginjilan kepada semua orang. Nah, tapi bukan hanya mereka saja Kak yang dibilang sebagai saksi Kristus. Siapa lagi nih Kak? Orang-orang itu termasuk kita juga yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib melalui pengorbanannya. Apalagi kalau kita dulu waktu kita masih kecil gitu kan, kita kan dibawa orang tua kita ke latar untuk dibaptis gitu kan. Nah, pada saat itu juga kita sudah menerima dimateraikan. Ya, udah dimateraikan Tuhan kan sebagai miliknya gitu kan. Nah, saat itu juga kita adalah orang yang bersaksi juga Kak, sebagai yang orang punya tugas sebagai saksi Kristus. Iya, mempunyai tugas untuk memberitakan kesaksian Tuhan Yesus di dunia ini Kak. Oke, berarti jadi sebenarnya kita tuh jadi saksi Kristus sudah dari saat kita dimateraikan kan? Benar Kak. Entah itu ada yang dari bayi ataupun ada yang udah cukup gede. Iya, karena saat sekali. itu orang tua kita yang menyerahkan kita ke Tuhan. Ya, benar sekali Kak. Terus kalau yang mungkin teman-teman yang katekisasi nanti pasti nanti. Berarti tingkat kesaksian jadi saksi Kristusnya lebih tinggi lagi. Ya. Dan juga kan saksi Kristus itu ibaratkan, contohnya nih, ibaratkan seperti ada seseorang nih, misalnya Kak Evan, melihat di depan Kak Evan ada kejadian, misalnya kecelakaan, berarti Kak Evan saksi dong. Oh iya, benar-benar. Ya kan? Benar. Saksi dari kejadian itu yang Ya, terjadi. Ya kan, berarti pas misalnya nanti kalau di pengadilan gitu kan,
Kak Evan sebagai saksi, misalnya Kak Evan sebagai saksi tidak mau bersaksi, ya apa guna Kak Evan gitu sebagai saksi gitu kan. Iya. Tapi kalau lain cerita, kalau kita saksi, kita pas kita udah masuk ke pengadilan, kita ngomong yang the truth, kebenaran gitu, ya otomatis kita sudah menyampaikan yang terjadi gitu ya. Sesuai dengan apa yang kita saksikan. Apa yang kita lihat saksikan. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya gitu, sebagai adik-adik gitu kan. Kita adalah saksi Kristus gitu kan. Pasti adik-adik sekalian punya pengalaman gitu. Pengalaman seperti ya mungkin kesaksiannya entah berupa mungkin bisa hidup bernapas sampai saat ini. Wih, ya kan? benar. Saksi Kristus gitu. Atau dari sakit jadi sembuh, Iya, dari benar. nggak bisa jadi bisa Bisa. gitu ya. Itu juga bisa salah satu kesaksian. Kesaksian. Menurut Kak Alicia nih, bagaimana sih memahami bahwa menjalankan tugas sebagai saksi Kristus harus dijalankan dengan sukacita, Kak? Iya. Tadi itu kan ngomong dari sembuh jadi dari sakit jadi sembuh. Terus dari yang nggak bisa jadi bisa. Nah, banyak sekali proses kita nih Kak Evan jadi saksi Kristus tuh yang ada yang mungkin kita rasa itu nggak enak. Tapi ada juga yang kita penuh sukacita. Nah, sebetulnya waktu saat kita merasakan hal yang nggak enak itu, kita tetap harus bisa bersukacita. Caranya apa? Mungkin nggak drama lah ya. Sebetulnya sedih terus ketawa-ketawa itu drama. Tapi paling nggak kita harus tetap bersyukur bahwa kita masih dipelihara Tuhan, masih dijaga. Kalau contoh tadi nyambung Kak Evan, misalnya menyaksikan satu kejadian. Nah, kita harus bersyukur bahwa bukan kita yang ada di saat itu. Iya. Jadi Tuhan masih pelihara kita untuk jadi saksi. Tapi bagaimana kalau kita yang jadi korban? Nah, tetap harus bisa bersaksi bahwa ya kita serahin hidup kita sama Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Itu salah satu bentuk kesaksian sih, Kak. Iya, benar. Jadi nggak mesti jadiin beban, karena kalau udah jadiin beban kayak misalnya yang paling gampang deh ikut IHMPT. Coba berapa kali teman-teman udah ikut IHMPT selama pandemi. Nah, dari situ aja teman-teman bisa jadi salah satu saksi Kristus untuk ikut ibadah dan kasih tahu ke teman-teman lainnya untuk minggu depannya ikut IHMPT lagi. Itu Benar. hal simpel juga tuh untuk jadi saksi Kristus, Kak. Benar, Kak. Gitu. Sekarang kalau misalnya menurut Kak Eva nih, kan katanya saksi Kristus itu status. Gimana supaya nggak cuma bersukacita aja, tapi bersyukurnya lebih lagi? Mesti diapain tuh, Kak? Ya, kan dalam hidup kita ini ya, Kak, gitu kan. Kita sudah diberikan Tuhan kehidupan dari pengorbanan Dia di kayu salib gitu Oh, kan. iya, Kak. benar. Ya kan. Jadi dari situ aja kita sudah harus bersyukur bahwa kita punya Allah yang hebat seperti Dia gitu. Nah, itu poin yang pertama gitu kan. Harus kita syukuri bahwa kita punya Allah yang hebat seperti Dia. Nah, kalau soal untuk sebagai status diri yang sebagai saksi Kristus gitu. Nah, jadi ini harus diingat teman-teman gini ya. Kayak misalnya nih, kita sebagai saksi Kristus kan kita mulainya dari kita baik gitu kan. Iya. Kita juga pasti kita punya proses gitu sebagai orang bersaksi. Maksudnya sebagai orang yang percaya kan pasti punya proses gitu. Iya. Gak mungkin pas kita udah lahir langsung kita Bisa ngomong. langsung percaya sama Tuhan kan. Iya. Nggak mungkin gitu kan. Pasti Iya. ada proses. Misalnya kita dibawa nih sama orang yang percaya dulu kepada Dia, yang beriman kepada Dia. Misalnya orang tua kita, papa, mama gitu kan, atau opa gitu kan, ngajakin kita ke gereja. Nah, habis itu pas di IMPA gitu kan. IMPA dari kecil. Oh iya. Iya kan? Ya sebelum PT ada PA. PT ada PA dulu dong. Iya. Nah, PA kan dibawa dulu, habis di orang tuanya. Nah, lama-kelamaan setelah dia ini sama lingkungan beradaptasi kan ke PT Iya. nih. Nah, sudah mulai dong tambah dong. Harus bertambah juga rasa syukurnya. Betul. Bahwa dia punya, bukan hanya dikelilingi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan gitu kan. Jadi sebagai menjadikan Tuhan itu sebagai sumber hidup mereka gitu. Maksudnya sumber pegangan gitu kan. Bukan pegangan maksudnya kayak hal-hal mistis gitu, bukan gitu ya. Tapi sebagai pegangan hidup loh. Lebih kepercaya ya, yakin. Yakin gitu aja. Gitu Kak. Kalau menurut Alicia nih,
bagaimana menyatakan keinginan untuk setia menjadi saksi Kristus dalam kondisi apapun? Nah, ini bisa dibilang gampang-gampang susah Gampang gitu susah, ya. Kak. Kalau bahasa orang sebelah bittersweet gitu. Jadi ada pahit, ada manis gitu. Kadang ada asam, ada asin. 4 rasa gitu. Gimana caranya supaya setia? Berat, jujur. Berat ya, Kak. Kalau Kakak sendiri? berat. Kalau kesaksian aku sendiri Kesaksian Kakak? untuk bisa setia, nggak ada hal lain yang bisa bantu aku untuk menguatkan, itu cuman doa. Mungkin teman-teman mikirnya klise, doa gitu kan atau apa, tapi percaya teman-teman, itu yang paling powerful. Saat kita benar-benar down, kita benar-benar sedih, benar-benar hancur, kalau kita mau apa bilangnya ya, lipat tangan, tutup mata, terus berdoa, Tuhan pasti mau dengar, Tuhan pasti bantu kita. Dan saat kita doa sebetulnya ini salah satu kesaksian juga nih gitu, saat kita berdoa kan kita berkomunikasi sama Tuhan. Benar. Nggak perlu kata-katanya kayak secanggih teologinya Ibu Pendeta Betty, Ibu Pendeta Lopis, mungkin kita nggak sampai gitu kan. Bertele-tele panjang-panjang. Nggak bertele-tele juga sih, cuman nilai teologisnya mungkin tinggi kan, karena Iya, mereka iya, sekolah teologi gitu. Tapi kalau kita kayak teman-teman ada yang SMP, SMA gitu, kayak kakak-kakak dengan basic pendidikan yang berbeda, kita ngomong sama Tuhan dengan hormat tentu, tapi bahasanya nggak usah keren-keren. Kayak misalnya contoh nih, misalnya ya, Tuhan Yesus, saat ini aku sedih gitu karena tadi di sekolah aku dibully sama temanku. Tuhan Yesus tolong dong supaya aku bisa sabar dan aku bisa besok ke sekolah dengan semangat lagi dan nggak takut untuk dibully. Bahasanya gampang kan teman-teman. Dan ya mulai dari yang kayak gitu aja sih Kak. Nah dari situ kita berproses. Kayak sampai hari ini kalau dibilang Kak Alicia untuk berdoa depan umum, kalau di depan teman-teman tuh Kak Alicia bukan bilang gampang ya, tapi Kak Alicia lebih bisa lancar. Tapi saat berdoa depan papa mama, depan om tante gitu, opo oma, kayaknya bergetar karena bahasanya terlalu simple gitu. Kadang suka merasa gitu sih, tapi salah satu bentuk kesetiaan Kak Alicia ya satu-satunya untuk bisa bertahan doa. Doa ya. Kalau untuk bersaksi, Kak Alicia suka bernyanyi. Kalau misalnya kita takut nih, lagi takut jalan gelap-gelap terus denger adalah apa di jalan itu ada kejadian-kejadian apa gitu. Yesus. Kalau Kak Evan itu ya? Iya, kalau saya. Kalau Kak Alicia Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah jarangnya gitu. Kalau teman-teman apa? Lagu yang berkesan gitu ya, lagu rohani yang bisa bantu teman-teman. Kalau Kak Alicia lagi takut, Yesus pokok. Kalau Kak Evan tadi apa? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Kalau lagi bersyukur banget, lagunya apa Kak? Lagu yang bersyukur nih. Iya, bersyukur. Lagu favoritnya. Lagu favorit, dengan apa kan ku balas. Wih, itu kan. Kalau Kak Alicia yang gampang. Apa tuh? Give thanks. Give thanks. Ya, give thanks gitu. Terus kalau lagi dalam pergumulan, Kalau dalam pergumulan lagi sedih, ada lagi tuh lagu Make patah No Headache, Kak. apa tuh? Itu yang ku tahu Tuhan dengar doaku. Kan Ku beda tahu kalau bisa nyanyi, bisa musik, beda lagunya. Kalau Kak Alicia sendiri? Kalau aku In His Time. He Apa makes tuh? all things beautiful in His time. Oh, 3 ya. Kalau teman-teman gimana? Teman-teman tolong tulis di komen lagu teman-teman, 1 aja lah boleh, mau 3 juga boleh. Lagu favorit rohaninya teman-teman sebagai rasa Bersyukur. ungkapan syukur yang bisa jadi kesaksian teman-teman juga. Benar. Untuk di-sharing ke teman bahwa aku suka nih lagu ini, bisa menguatkan aku kalau aku lagi apa gitu. Tapi nggak perlu alasan segitu banyak. Teman-teman tolong share aja by WA ke Kak Alicia atau ke Kak Evan, atau tulis di kolom komen. Gitu. Kalau Kak Evan gimana? Ada tambahan lagi mungkin buat Jadi kalau kembali lagi tadi Kak, yang tadi kan Kakak bilang dalam keadaan sedih berdoa gitu kan. Tapi kita juga harus dalam keadaan senang juga harus bersyukur juga Kak. Harus, Ya, itu wajib. Gak cuma keadaan sedih juga kan Kak, mengeluh gitu kan. Tapi pas senang malah menjauh gitu kan. ya lupa. Gitu kan. Padahal pada saat senang juga harus syukur juga, terima kasih. Terus di saat sedih juga yang mengeluh nggak apa-apa gitu kan, ya karena atau juga dia yang di atas sana yang bersama kita selalu gitu kan. Nah kalau untuk saya ini kan Kak,
aku berbagi pengalaman nih. Kesaksian, Kayak kesaksian. kesaksian. Jadi aku dulu pernah Kak naik motor pada saat kondisi gerimis gitu, jalanan licin nih Kak. Jadi naik motor, Kak Evan nggak tahu itu motornya itu bannya itu botak belakangnya. Oke. Nah jadi nggak apa-apa tuh kan pas lagi jalanan basah, lagi lewatin jalanan. Nah yang di arah berlawanan itu waktu itu pada padat padat motor sama mobil, pada kenceng-kencengnya gitu kan lewat. Nah nggak tahu kenapa karena padahal ini Kak Evan fokus gitu kan Kak. Tapi pas mobil di depan Kak Evan berhenti tiba-tiba. Ngerem gitu. Iya ngerem. Kayak aku juga ini kan Kak ngerem dong. Tahu-taunya itu bannya itu malah ini motornya jatuh kan Kak. Kepalaku kan Kak. Kepalaku ke arah berlawanan itu Kak. Ke arah jalan yang berlawanan. Tapi Tapi untung nggak ke daerah yang rame ya. ke daerah yang rame Kak itu. Aduh, enggak, Kak Evan jatuh kepalanya ke daerah yang rame. Ke daerah yang rame yang lalu lalang arah Waduh, terus? berlawanan. Tapi pas Kak pas aku jatuh itu Kak, malah tidak ada yang lewat Kak. Oh, puji Tuhan. Iya, makanya itu Tiba-tiba sepi gitu ya. sepi gitu. Aduh. Sepi, nggak ada motor lewat. Padahal waktu lagi di jalan itu lagi rame nih. Kenceng-kencengnya mobil sama motor pada saat itu gitu kan karena lagi sepi juga jalanan. Tapi pas aku jatuh ke arah berlawanan itu kayak gini kan Kak. Ya dia nggak ada, kosong gitu. Nah, terus tiba-tiba orang langsung nyelamatin gitu kan Kak, langsung Gotong. gotong gitu kan. Langsung gotong ke pinggir jalan. Wah, di situ bersyukur Kak, serius. Wah, masih diberikan Masih kesempatan kesempatan. Ya, ya. hidup. Jadi bersyukur banget. Bisa kalau keadaannya saat itu rame, wah, Selesai. nggak ada di sini nih. Nggak bersaksi, Nggak nggak bersaksi bersaksi. gitu. Jadi gini teman-teman, ini kan jadi komitmen Kayaknya kita kakak. durasi ya kayaknya. Nggak tahu nih, produser. Iya, kita tanya produser. Wow, tuh kan. Nggak terasa ya Kak? Iya gitu. loh. Soalnya ini bicara kesaksian, Iya. jadinya mantep. Oke. Jadi seperti itu Kak. Jadi kalau untuk Kak Evan, untuk Kak kelas Dwi, bikinlah di kolom komentar atau japri untuk Kak Evan atau Kak Alicia atau di grup PT komitmen untuk bersaksi sebagai saksi Kristus kalian itu. Misalnya komitmennya nggak usah muluk-muluk ya Kak. Iya. Misalnya komitmennya terus saling menjaga hidup misalnya gitu seperti itu kan. Mungkin Terus kayak tiap hari mau berusaha untuk saat teduh. saat teduh misalnya itu komitmen kan Kak. Habis itu membantu orang lain gitu Pak, apalagi dalam kondisi pandemi ini kan. Itu harus nyata gitu kan, nggak cuman ya udah aku sebagai orang percaya ya udah gitu aja gitu kan. Tapi nggak ada action. Harus ada tindakan Harus ada tindakan. Jadi bikin di kolom komentar atau japri ke Kak Evan atau Kak Alicia atau ke grup PT Teruna komitmen kalian minimal 3 lah atau 3 maksimal poin. 3 lah, maksimal 3 aja. Tapi Satu kalau boleh. satu boleh juga. Oh ya, oke. Itu aja Kak. Sip, terima kasih teman-teman. Maaf banget durasinya kali ini panjang. Ya. Kak Evan mau tutup dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, kepada kami semua Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu kepada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam satu hari ini Tuhan kami bisa dapat melakukan aktivitas kami Tuhan dan bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan dari Kak Evan dan Kak Alicia Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang disampaikan oleh Kak Evan dan Kak Alicia Tuhan bisa kami terapkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya itulah doa permohonan kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kepadamu ya Allah Bapa di surga, kami naikkan syukur hati kami karena Engkau menjaga istirahat malam kami tadi, dan pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul dalam IHMPT online bersama dengan teman-teman kami dan para kakak layan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian, dan juga kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan,
kami ingin berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, dan juga seluruh bangsa di muka bumi ini yang terkena pandemi virus corona. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai, karena kehilangan sanak keluarga mereka. Kami ingin berdoa bagi mereka yang terkena dampak ekonomi dari masa-masa sulit ini ya Tuhan. Ya Bapa, mari datang dan hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan ya Bapa. Engkau adalah Allah yang setia, yang terus memegang tangan mereka, dan kiranya mereka terus berpengharapan kepadamu saja ya Tuhan Yesus, sehingga masa-masa sulit ini mereka dapat lalui dengan jalan bersama dengan Engkau. Kami ingin berdoa juga ya Bapa, bagi pemerintahan kami, bangsa Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai pemerintah daerah. Kami ingin berdoa bagi para tenaga kesehatan, para dokter dan suster yang berada di kota-kota maupun yang di desa-desa terpencil. Ya Bapa, berikanlah mereka semua kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka mengambil keputusan, dalam mereka mengambil kebijakan, sehingga itu semua mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk kami semua sebagai warga masyarakat juga mau terus berhikmat untuk mendengarkan anjuran dari pemerintah, sehingga kami boleh bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat melewati masa-masa sulit ini, sampai nanti kami boleh melewatinya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, orang tua kami, kakak adik kami, om tante, oma opa, walaupun kami berjauhan dalam masa-masa seperti ini, Tuhan Yesus mau juga kiranya menyayangi dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami ingin berdoa Tuhan, bagi kami yang akan masuk dalam tingkat SMA maupun kami yang akan masuk dalam tingkat universitas. Biarlah segala proses yang akan kami lalui, baik itu ujian-ujian, tes-tes, ataupun apapun itu, kami ingin berdoa agar kami dapat melewatinya dengan baik karena tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami sudah melewati masa-masa ujian dengan baik, dan juga kami boleh mendapatkan hasil yang baik dan prestasi yang baik karena kasih sayang-Mu saja. Biarlah kami dapat menggunakan ilmu pengetahuan kami, semuanya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami GPIB Cinere, bagi para pelayan-Mu, bagi para pendeta, para presbiter, komisi dan pelkat yang terus bekerja sama untuk melakukan pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus juga mau memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kemampuan ya Tuhan, agar mereka dapat terus melayani jemaat-Mu dan dapat membawa berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan Yesus, ini doa harapan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita memberikan persembahan dengan sukacita, dengan hati yang gembira, sehingga apa yang kita berikan itu bisa berguna bagi gereja kita yang masa akan datang. Dan nyanyikan untuk persembahan kita bakti 88. Bersyukurlah pada Tuhanmu.
Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita, sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita, sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Teman-teman, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Allah Bapa yang di surga, pemberian kami ini adalah syukur dan persembahan hidup, lambang penyerahan diri untuk senantiasa dituntun dan dibimbing oleh Tuhan penolong dan juru selamat kami. Terimalah dan kuduskanlah syukur kami agar menjadi alat untuk kesaksian kemurahan-Mu yang menyelamatkan dunia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, teman-teman, sajak bangkit berdiri kita akan menerima berkat. Sebelumnya itu kita menyanyikan lagu Gita Bakti 113 dengan judul Gita Syukur Menggema. Gita syukur menggema, naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermasmur, karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Ingatlah teman-teman, kita sebagai saksi-saksi Kristus, kita harus bisa menjadikan Yesus Kristus menjadi contoh kita sebagai panutan untuk bisa sebagai panutan sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia kepada kami ya Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, selalu Tuhan dalam pernyataan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dengan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, satu dan dengan yang lainnya Tuhan. Dalam ibadah virtual ini Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, dari kakak pelayan kami Tuhan, kiranya kami bisa dapat kedepannya Tuhan menjadi pribadi yang menjadi saksi bagi Kristus Tuhan, untuk memberitakan penginjilan bagi keselamatan seluruh dunia ini Tuhan. Ya Tuhan, hanya itulah dan permohonan kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.
Teman-teman, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. God bless us.